98 yang terbaru ya, sehari 2 hari yang lalu terjadi demo mahasiswa. Spiritnya seperti tahun 98. Saya kalau lihat berita tentang politik jadi geleng-geleng kepala ya. Tapi ya sudahlah, kita sebagai anak Tuhan hanya bisa berdoa. Karena semuanya pasti diizinkan Tuhan terjadi. Tapi kadang-kadang kita geleng-geleng kepala, kok begitu ya? Sudah disisahkan MK, mau coba dibatalkan sama DPR. Bolak-balik sepertinya dunia ini, negeri ini. Dan kayaknya kita sekarang sedang di ujung kedatangan Tuhan Yesus. Tapi kita tetaplah harus optimis sebagai anak Tuhan. Anak muda pasti berpikir masih panjang. Saya punya istilah gini, hiduplah seakan-akan hari ini hari terakhirmu. Maksudnya ntar malam kau mati. Tapi dengan cara begitu, engkau bisa jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh cari Tuhan, melayani Tuhan. Tapi berencanalah seakan-akan engkau masih akan hidup 100 tahun lagi. Jadi kalau engkau ingin berumah tangga, ingin punya usaha, ya udah nggak apa-apa. Rencanakan itu dengan baik. Kaleb ini luar biasa. Berapa sih usia Kaleb pada waktu itu, waktu dia disuruh Musa untuk mengintai? Yosua 14 ayat 7 jawaban. Yosua 14 ayat 7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ini salah satu ciri orang muda yang takut akan Tuhan. Jujur, walaupun jujur itu menyakitkan. Kadang-kadang jujur itu nggak enak. Tapi kita harus jadi orang yang jujur, mengatakan apa adanya. Tapi di balik apa adanya itu, katakan hal-hal tentang iman dan motivasi untuk menjangkau hal-hal yang kelihatannya mustahil. Jadi usianya 40 tahun pada waktu itu. 40 tahun, saya juga yakin sekarang 40 tahun itu masih muda. Teman-teman yang usia 40 tahun, jangan berlagak kayak opa-opa lah. Puji-pujian, aduh, nggak bisa lompat-lompat nih, encok nih, pinggang sakit gitu ya. Jadi anak muda tuh memang gitu. Ibadah musiknya keras gitu ya. Kalau orang tua kan udah lautan teduh aja ya. Lu kasih dengan kasih Tuhan. Nggak apa-apa, memang usianya seperti itu. Saya juga dulu bertobat umur 20 tahun. Di ibadah pemuda yang sekali ibadah bisa 300 orang tuh, saya datang sama istri sama adik saya. Adik saya ikut saya dari masih sekolah. Panjang anak muda, kalau lompat tinggi-tinggi banget di lantai 4 gedung Istana Kanan, Menteng. Di bawah itu kita yang tim doa bergetar itu gedung. Bayangin 300 orang anak muda lompat-lompat. Dan ibadahnya muter nari gitu, muterin gereja itu. Luar biasa. Ujian penyembahan bisa 1 jam, udah berhenti, teriak lagi, more, I want more. Waduh, dompet kan. Waduh, luar biasa. Nyanyi nggak habis-habis. Akhirnya ibadahnya, doa itu kita pernah ada acara doa dipindahkan ke Speed Plaza Abalov. Karena tempatnya besar kan bisa masuk berapa ribu orang. Kumpulan gereja-gereja itu. Awal-awal tahun 2000-an. Dan sekarang memang udah nggak bisa lompat lebih tinggi lagi. Tapi tetap semangatnya harus sama. Semangat anak muda. Jadi Kaleb, Tuhan Yesus, dan Paulus pada waktu itu usianya bisa dibilang tergolong muda. Inilah orang-orang muda yang mengguncangkan dunia. Bagaimana dengan anak-anak muda GSJPDI? Apa yang kau sedang guncangkan? Lemari makan emakmu? Makan.
Saya mau lihat anak-anak muda di tempat ini mengguncangkan dunia. Katakan amin. Gimana caranya, Pak? Nggak mungkin ya, udahlah urusan kamu. Nggak mungkin, mustahil sebagainya. Itu dihilangkan dulu. Bukan amin aja dulu. Beriman aja dulu. Positif aja dulu pikirannya. Lewat apa sih kita bisa mengguncangkan dunia? Orang-orang muda harusnya dengan prestasi. Lewat prestasi, kau bisa mengguncangkan bangsa ini, kotamu, keluargamu, dan dunia. Tidak ada yang mustahil. Kita baru saja menyaksikan menyelesaikan Olimpiade Paris 2024